area tenang pesisir Tanjung Pinang, ada sebuah titik kecil yang menjadi saksi perjalanan panjang para pencari nafkah laut. Di Sei Payung 2 nomor 80, berdirilah sebuah tempat makan sekaligus pusat pengelolaan hasil laut yang dikenal dengan nama Gulai Ikan Sembilang. Hampir 10 tahun lamanya, tempat ini menjadi persinggahan bagi hasil-hasil laut yang datang dari berbagai perairan di Kepulauan Riau. Apa aja yang Ibu lakukan untuk menjaga kualitas dari beberapa shift tradisional di sini? Misal entah itu kayak di dalam pakai oksigen. Kalau dia nggak habis dijual, masukkan di oksigen. Dan untuk pertanyaan keduanya, untuk pasokan seafood tradisional di sini, kira-kira Ibu mendapatnya itu dari supplier atau hasil tangkapan sendiri? Kita punya anak. Saya nanti mereka nyelam, mereka tenang. Jadi Ibu yang ada yang melalui Bu, cuaca lagi nggak bagus, terus tangkapannya lagi berkurang. Kira-kira Ibu ada pendapatan sampingan nggak? Nggak ada sih, kita jual makanan Di Rumah Makan Gulai Ikan Sembilang, mereka memiliki beragam hasil laut yang khas dan digemari masyarakat. Salah satu yang paling populer adalah gonggong, sejenis siput laut yang biasa diolah menjadi masakan berkuah atau tumis. Selain itu, terdapat pula kerang darah dan kapis, dua jenis kerang yang sering dijadikan hidangan khas seperti rebusan dan sambal. Jenis lain yang tak kalah dikenal adalah remis, kerang berukuran kecil yang memiliki rasa gurih alami, serta rangga yang banyak ditemukan di pesisir dan biasa dimasak sederhana untuk mempertahankan cita rasa aslinya. Dan sotong juga memiliki favorit karena teksturnya yang lembut dan serbaguna untuk berbagai masakan. Setiap hasil tangkapan yang tiba di Gulai Ikan Sembilang tidak pernah menunggu lama. Barang-barang yang siap dijual, disortir, ditimbang, dan kemudian bergerak menuju berbagai restoran di Tanjung Pinang dan area wisata sekitar, seperti dari Halim, Manabu, Seinam, hingga Lagoy. Semuanya mengandalkan kesegaran dari tempat ini. Akhirnya, usaha kecil seperti ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sektor maritim tidak hanya dibangun oleh kapal besar, industri ekspor, atau pelabuhan internasional. Ada fondasi lain yang sering tak terlihat, dapur-dapur sederhana di pesisir, tempat hasil laut diolah dengan tangan mereka sendiri. Disinilah nilai ekonomi terbentuk, bukan melalui mesin raksasa, tetapi melalui kerja rutin yang konsisten, disiplin, dan terhubung langsung dengan ritme laut. Di ruang-ruang kecil itu, rezeki laut tidak berhenti sebagai barang mentah. Ia bergerak melalui banyak tangan, nelayan, penyelam, pemasok, pengepul, hingga pemilik usaha yang mengolahnya, menjadi hidangan bernilai tambah. Setiap langkah dalam rantai ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang membangun ketahanan bagi keluarga pesisir, ketahanan yang tidak bergantung pada skala besar, tetapi pada kesinambungan pasokan, keahlian lokal, dan kemampuan mereka menjaga kualitas. Ketika usaha seperti Gulai Ikan Sembilang membuka cabang dan menyediakan layanan catering, mereka sebenarnya sedang memperluas jangkauan ekonomi maritim.
bukan hanya memperbesar usaha kulinernya. Mereka memperpanjang umur nilai dari hasil laut. Dari sekadar tangkapan pagi menjadi pendapatan tambahan bagi banyak pihak. Dari konsumsi harian menjadi modal yang menggerakkan ekonomi lokal kota. Inilah alasan mengapa peran usaha kecil di pesisir tidak boleh diremehkan. Mereka adalah simpul-simpul kecil yang menjaga aliran ekonomi agar tetap hidup. Bahkan ketika cuaca tidak bersahabat atau pasokan tidak stabil. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan laut dengan kota, nelayan dengan konsumen, dan tradisi dengan keberlanjutan. Dan pada akhirnya, usaha seperti ini mengajarkan satu hal yang penting. Kekuatan ekonomi maritim bukan hanya tentang besar atau kecilnya skala, tetapi tentang bagaimana nilai laut dirawat, diolah, dan diteruskan. Dari tempat-tempat sederhana inilah ketahanan ekonomi tumbuh, diam-diam, konsisten, namun memberi harapan bagi banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada laut setiap hari.